utama berkaitan dengan ruang lingkup materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan ya. Dan beberapa hal yang juga ingin Ibu ulangi berkaitan dengan sistem penilaian terutama ya. Ruangannya cukup sempit ya, sini kita saling berhadapan gitu. Baik, untuk penilaian ya seperti yang mata kuliah yang lain dan pernah juga Ibu sampaikan mungkin di kelas ya, bahwa Ibu ingatkan kembali ada 3 poin, ada tugas, ada UTS, dan ada UAS ya. Tugasnya jangan sampai kosong, kemudian UTS, dan ada UAS. Jadi ini 3 poin utama berkaitan dengan penilaian untuk 1 semester depan. Saya rasa Anda sudah semester 5 ya, sudah sangat paham tentang itu. Jadi Ibu tidak perlu mengulangi kembali semester 5. Ada banyak mata kuliah yang sudah Anda tempuh ya sebagai prasyarat sebenarnya, sebagai syarat dasar untuk kemudian bisa menguasai materi ini nanti ya. Hukum acara perdata, kita bicara hukum acara. Secara garis besar, hukum itu kan terbagi menjadi 2 ya. Secara kita lihat ada yang hukum yang bersifat material, ada yang bersifat formil. Mata kuliah ini adalah hukum formil. Jadi kita bicara hukum formil. Hukum material itu menjadi dasar bagaimana bisa kita melaksanakan hukum formil. Ya. Prasyarat utama kali ini adalah hukum acara perdata, jadi syarat utamanya adalah hukum perdata. Hukum perdatanya berarti harus dikuasai sebagai hukum materialnya. Ya, sebagai hukum materialnya. Kenapa? Karena hukum acara perdata adalah aturan yang mengatur bagaimana menegakkan apabila hukum perdata material itu terjadi suatu pelanggaran. Jadi cara menegakkannya seperti apa? Ya. Apabila terjadi satu pelanggaran terhadap hukum perdata yang bersifat material. Berarti di sini secara logikanya berarti kita akan bicara tentang hukum penyelesaian. Ya. Menyelesaikan satu persoalan. Ya, itu masalah. Ya. Maka kita akan mengetahui, mengidentifikasi masalah. Kok nggak kursinya ini? Menyelesaikan satu persoalan lewat jalur, lewat langkah yang tepat. Tidak main hakim sendiri, tidak hasil drafting. Ya. Kita bicara bagaimana caranya menyelesaikan dengan cara yang tepat. Berarti logikanya tadi sudah ada masalah. Masalahnya berkaitan dengan hukum perdata material yang terdapat satu persoalan. Jadi basicnya adalah hukum perdata material yang akan kita selesaikan. Berarti ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata materialnya juga harus dikuasai. Ini menjadi unsur-unsur yang nanti akan menjadi dasar penyelesaian. Hukum acara, hukum formil berarti mengatur bagaimana tahapan, bagaimana aturan, bagaimana cara menegakkan itu di dalam sebuah lembaga. Nah, secara umum, menyelesaikan satu persoalan, kita garis bawah ini perdata ya. Jadi hukum acara perdata. Semester ini mungkin Anda juga bicara hukum acara pidana ya. Jadi hati-hati jangan salah kamar, jangan salah menjawab nanti ya, karena mungkin nanti agak bingung. Ada beberapa istilah-istilah yang hanya terdapat di acara pidana, tidak terdapat di sini, atau sebaliknya. Ya. Karena kalau ada konsep acara pidana masuk di sini, ya itu udah pasti salah. Contoh, Anda menulis tersangka. Sepanjang apapun nanti jawabannya pasti salah. Ya. Atau sebaik apapun, karena apa? Karena tersangka tidak ada di sini. Jadi nanti pastikan ruangnya benar, pastikan rumahnya benar. Kita rumahnya adalah acara perdata, ya. Hukum privat, bukan hukum publik, ya. Jadi tadi basicnya adalah hukum perdata. Hukum acara perdata, bagaimana menegakkan, menyelesaikan, memproses. Jadi hukum acara perdata bisa disebut dengan hukum proses, hukum penyelesaian, hukum privat, hukum formil ya. Jadi ada banyak istilah.
Intinya seperti itu, bagaimana kita menyelesaikan. Tadi secara umum menyelesaikan satu persoalan perdata di Indonesia ini terbagi menjadi dua. Ada yang jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan. Jalur pengadilan namanya masih ingat? Jalur, kalau pengadilan istilahnya litigasi. Dan jalur yang satunya adalah non-litigasi. Non-litigasi sudah atau belum? Sudah, non-litigasinya. Bagaimana cara menyelesaikan itu lewat jalur di luar pengadilan. Dan yang sekarang ini adalah yang lewat jalur pengadilan. Jadi secara umum ada dua pilihan. Menyelesaikan satu persoalan perdata. Memulihkan persoalan itu ada dua jalur. Litigasi dan non-litigasi. Ini merupakan sebuah pilihan. Hak untuk memilih, saya nggak mau ke pengadilan, saya mau non-litigasi saja, silahkan. Non-litigasi kembali lagi ada pilihan-pilihan kan. Di Undang-Undang 30 tahun 99 ada yang APS, ada yang arbitrase. APS terbagi lagi. Ada konsultasi, ada negosiasi, ada mediasi, ada konsiliasi, dan ada penilaian ahli. Semuanya itu pilihan. Saya mau yang ini, saya mau cara yang ini, saya mau cara yang ini. Pilihan berikutnya adalah pilihan menyelesaikan lewat jalur pengadilan. Arbitrase hampir mirip dengan pengadilan, tapi dia tetap berada di luar pengadilan. Ya. Oke. Nah, format non-litigasinya jangan dilupakan, ya, karena nanti akan juga masuk di bagian salah satu tahapan dalam beracara kita ini. Ya, jadi yang kemarin semester lalu udah belajar non-litigasi, arbitrase, APS. Nah, itu ada terutama yang APS nanti akan kita bawa masuk juga ke dalam materi ini. Jadi jangan dilupakan ya semester lalu. Oke, sekarang kita fokus bahwa kita sedang menyelesaikan lewat jalur pengadilan, jalur litigasi. Ya. Untuk perdata, maka kompetensi atau kewenangan menyelesaikannya terdapat dalam dua ranah badan peradilan. Dan peradilan umum dan badan peradilan agama. Ya. Jadi untuk perdata ini dibagi ada dua kewenangan badan peradilan sebenarnya, peradilan umum dan badan peradilan agama. Di mata kuliah kurikulum di Fakultas Hukum, badan peradilan agama nanti diatur ke dalam mata kuliah sendiri khusus, sehingga kita tidak bahas di sini. Ya, nanti ada mata kuliah khusus tentang peradilan agama, sehingga meskipun tadi berada di dua tempat, maka kita hari ini adalah fokus yang berada di lingkup badan peradilan umum atau di dalam konteks pengadilan negeri dan seterusnya. Jadi kita tidak bahas yang peradilan agama. Meskipun acara perdata itu berada di dua wilayah ini, dua kewenangan ini. Nanti peradilan agama sendiri, karena dia memiliki, kenapa dipisah? Karena dia memiliki kekhususan yang berbeda dengan hukum acara perdata pada umumnya. Ini pada umumnya. Ya. Kita bicara yang umum, lex spesialis terdapat di badan peradilan agama. Karena dia mengatur sendiri berkaitan dengan hukum acaranya. Oke. Nggak cukup kursi, udah fokus ya, udah tahu tempatnya kita ini sedang belajar apa ya. Jadi kita tidak bahas yang badan peradilan agama karena nanti ada mata kuliah sendiri semester ini atau semester ini. Itu lex spesialis. Secara umum, hukum acara yang berlaku di peradilan agama adalah hukum acara yang akan kita bahas ini. Umum. Kecuali Undang-Undang 789 tentang peradilan agama beserta perubahannya mengatakan bahwa hukum acaranya adalah mengikuti hukum acara perdata sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Berarti dia mengantongi hukum acara lex spesialis. Jadi kalau tidak diatur maka ikut yang umum. Gitu ya. Kalau diatur maka ikut yang khusus. Gitu. Jadi hukum acara di sana tetap di sini. Jadi, secara umum kita pelajari dulu tentang bagaimana hukum acara yang umum. Oke, jadi kita sekarang udah tahu fokus kita adalah mempelajari hukum acara, hukum formil yang berada dalam ranah badan peradilan umum. Ya, badan peradilan umum. Mulai dari mana? Mulai dari tahap awal. Jadi materi kita ini akan pelajari mulai dari tahap awal
kita akan memulai proses penyelesaian sampai nanti tahap akhir, yaitu bagaimana hak perdata yang tadi terdapat pelanggaran kemudian bisa diselesaikan dengan sampai tuntas. Jadi kita mulai dari ujung sampai ke ujung ya, materi ini. Hak perdata yang dirugikan tadi ya, kita bicara. Jadi kalau tadi adalah hukumnya adalah hukum pemulihan, hukum proses menyelesaikan, maka masalahnya harus ada dulu. Pasti ada masalahnya. Hukum perdata material. Nah, ini adalah yang akan menyelesaikan. Anda sudah hukum perdata semester 2 ya? Semester 2. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Masalah-masalah dalam lingkup keperdataan itu contohnya apa? Jadi, kuasai kembali wan prestasinya, kuasai kembali tentang PMH-nya. Mata kuliah ini secara garis besar kita akan menyelesaikan bagaimana jika terjadi wan prestasi dan bagaimana jika terjadi PMH. Hukum acaranya. Basic masalahnya, akar masalahnya dua ini. Ini akar masalahnya. Sumber masalah utamanya adalah kalau nggak wan prestasi ya PMH. Oke, kita mungkin mengingat kembali saja ya. Wan prestasi selalu diawali dengan kalau tidak ada perjanjian sebelumnya. Bagus ya. Oke, diingat kembali itu. Tidak akan pernah terjadi yang namanya lalai wan prestasi jika tidak ada sebelumnya perjanjian. Harus diingat ini. Ya. Tidak bisa orang kemudian mengklaim bahwa saya dirugikan oleh ini karena dia wan prestasi. Sebelum kita bisa menunjukkan perjanjian apa yang terjadi antara saya dengan ini. Karena wan prestasi selalu diawali dengan adanya sebuah perjanjian. Perjanjian yang seperti apa? Apakah harus lisan atau tertulis? Boleh nggak dua-duanya? Lisan boleh nggak? Perjanjian? Perjanjian lisan boleh apa nggak? Bisa nggak? Percaya nggak sama ibu akan balikin handphonenya? Nggak percaya? Ragu-ragu dia ya. Ragu-ragu lebih baik kembali ya. Lisan boleh nggak perjanjian? Cara boleh? Apa nggak boleh? Perdatanya kemarin gimana? Boleh lisan dan boleh tertulis. Prinsipnya boleh. Ya, nanti ada tetangganya sebelah. Saya tadi bikin perjanjian loh, pinjam meminjam motor. Tapi lisan gimana nih? Kamu kan anak hukum nih gitu ya. Oh nggak apa-apa boleh misalnya. Prinsipnya boleh ya. Boleh lisan, boleh tertulis. Nah, nanti di dalam ketentuan kita menyelesaikan ini tentu ada perbedaan konsekuensi kan gitu ya. Prinsipnya boleh, tetapi ada perbedaan konsekuensi antara yang melakukan perjanjian dengan lisan dan dengan yang tertulis. Tentu ada perbedaan nanti. Tertulisnya terbagi lagi menjadi dua. Ada yang tertulis dengan membuat sendiri perjanjiannya, ada yang tertulisnya melibatkan seorang pejabat yang khusus untuk itu. Beda lagi itu konsekuensinya. Gitu ya. Ini sebenarnya masih perdata material yang kita pelajari ini. Perdata material, bagaimana saya melakukan dengan lisan, saya melakukan dengan lisan berdua saja, saya melakukan lisan tadi ya dengan ini tapi saksinya seluruh kelas gitu kan. Banyak orang, ada berapa puluh orang nih yang menjadi saksi, ada yang kita cuma berduaan di samping ruangan ini misalnya. Itu juga ada perbedaan nanti. Nah, jadi pada waktu kita akan mengidentifikasi, jadi kemampuan pertama yang kita miliki, yang harus Anda miliki pada waktu kita bicara ini ya. Oke, masuk. Kalau nggak ada kursi ambil sebelah ya. Kemampuan pertama yang kita miliki sama seperti semester lalu ya, mungkin di kelas yang Ibu sampaikan ya, kalau pas kebetulan ambil kelas Ibu. Pada waktu kita ingin menyelesaikan non-litigasi adalah kemampuan pertama yang harus dimiliki adalah kemampuan mengidentifikasi masalah.
Anda mampu nggak mengidentifikasi masalah ini, masalahnya tentang apa nih? Karena bisa jadi yang akan dihadapkan kepada kita itu adalah bisa jadi bukan hukum perdata. Ini adalah administrasi, ini adalah pidana. Kalau itu pun perdata, maka kita juga mengidentifikasi tentang apa ini. Oh, wan prestasi. Oh, ini tentang PMH dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah kemampuan kita mengidentifikasi. Basic kemampuan mengidentifikasi adalah pemahaman tentang materinya. Ya. Jadi nanti dasar kita menyelesaikan hukum acara ini adalah pahami tentang dua dasar permasalahan tadi. Yang satu wan prestasi. Wan prestasi selalu diawali dengan sebuah perjanjian sebelumnya, pasti sebelumnya. Tidak mungkin setelahnya. Wan prestasi dulu baru ada perjanjian, tidak mungkin. Perjanjian sebelumnya. Yang kedua adalah PMH. PMH apakah diawali dengan perjanjian? Ya atau tidak? Tidak, ya. Jadi Anda sudah bisa membedakan ya. Kalau Anda mengidentifikasi ini adalah karena PMH, berarti sebelumnya nggak ada perjanjian. Tetapi adanya adalah kerugian yang timbul karena apa? Wan prestasi juga kerugian yang timbul karena perjanjian yang dilanggar. Nah, ini kerugian yang timbul karena, ingat 1365 ada unsurnya itu. Karena apa kerugian? Kerugian timbul kan belakang ya. Belakang. Wan prestasi juga karena perjanjian yang tidak dilaksanakan. Kalau PMH kerugian yang timbul karena sebelumnya ada apa? Perbuatan, perlu diingat ya. Berarti ada perbuatan orang lain, pihak lain yang perbuatan itu menimbulkan kerugian. Antara perbuatan dengan ya, jadi ingat lagi PM. Jadi tidak akan pernah ada kemudian kita menyatakan terjadi sebuah perbuatan itu melakukan kalau dia nggak melakukan perbuatan itu. Berarti ada perbuatannya. Kalau dari kata-kata udah jelas ya. Ada perbuatan, yang perbuatan itu dalam teori ada dua ya. Ada yang mengatakan perbuatan melawan hukum, ada perbuatan melanggar hukum. Jadi itu masih debatable antara para pakar ya. Ada yang mengatakan lebih tepat melanggar atau lebih tepat melawan hukum. Dua-duanya sebenarnya pada prinsipnya sama, mengarah kepada adanya satu perbuatan yang perbuatan itu hasil dari perbuatan itu kemudian merugikan seseorang. Merugikan salah satu pihak, merugikan subjek hukum, ya. Yang antara perbuatan dengan kerugian harus selalu ada kaitannya. Yang satu berbuat, yang rugi saya, tapi nggak ada hubungan antara perbuatan dia dengan kerugian saya, berarti belum masuki unsur yang dimaksud, ya. Jadi nanti pelajari lagi unsur-unsur yang terdapat di dasar pada waktu terjadinya sebuah PMH. Oke ya, diantar. Nah, pahami wan prestasi, pahami tentang PMH. Oke, ya. Jadi dua hal ini menjadi basic, menjadi dasar masalah. Oke, ya, ini sebagai pengantar supaya kita nanti ke depan Anda sudah bisa memahami. Dasar masalahnya dua. Kalau nggak wan prestasi ya PMH, udah itu aja. Kalau nggak wan prestasi ya PMH. Jadi kemampuan untuk kita menyelesaikan itu. Di dalam sebuah perbuatan, di dalam sebuah tingkah laku yang kita lakukan, maka itu mengandung ada norma-norma yang harus kita ikuti. Ya, lakukan sebuah perjanjian. Ini ada yang kos nggak di sini? Coba contoh satu orang yang kos, ada nggak? Ada yang kos, angkat tangan. Oh, kamu lagi kos. Oke, namanya siapa? Maya. Maya. Oke, Maya pada waktu ini baru kontrak lagi atau udah perpanjangan? Oh, perpanjangan. Oke. Pada waktu kos itu ada perjanjiannya nggak sama ibu? Ada. Tertulis. Oke. Pada waktu Anda melakukan sebuah perjanjian dengan si ibu kos, gitu ya. Maya ini kosnya sewanya 1 juta per bulan ya Maya. 1 juta per bulan. Fasilitas AC, televisi, apa gitu ya, lengkap kamarnya. Gitu Maya masuk, mana televisinya bu? Kok nggak ada? On the way. Gitu. Mana AC-nya bu, kok panas? Ya nanti diperbaiki. Janji-janji yang disampaikan. Padahal
Dalam sebuah perjanjian itu melekat yang namanya hak dan kewajiban. Maya berhak mendapatkan fasilitas itu karena tadi dia setuju dengan harganya berbanding lurus dengan fasilitas, kan gitu ya. Gak mau Maya bayar 1 juta kalau nggak ada fasilitas itu. Teman saya cuma 600.000 nggak pakai AC gitu ya. Nggak ada fasilitas televisi 600.000. Kenapa saya mau lebih mahal? Karena fasilitasnya lebih baik. Maka dia berhak mendapatkan itu setelah menyampaikan kewajibannya. Ini Bu, saya bayar 1 juta. Maka di sisi lain akan lahir yang namanya hak dan kewajiban juga si ibu kosnya. Kenapa nggak pernah bapak kos ya? Ibu kos ya. Bapak ibu kos ini. Terima uangnya 1 juta, fasilitasnya tidak dipenuhi. Maka terjadi wan prestasi. Wan prestasi bisa ada berapa bentuk? Mesti kan ya? Tidak memenuhi seluruhnya. Oke, sebutkan ada 4. 1. Memenuhi tapi tidak sebagaimana mestinya. Oke, 3. Penuhi tapi terlambat. Keliru. Oke ya. Tadi ya, AC-nya ada tapi panas. Nah, ini masih panas mati gitu ya. Tapi ditempel sama ibu kosnya. Itu masuk yang mana? Memenuhi tapi keliru atau seperti apa? Kita mengidentifikasi nanti ya, sesuai dengan faktanya. Ada kok AC-nya kata ibu kosnya, tapi nggak bisa. Kan AC itu adalah sama dengan dingin gitu ya. Sekarang AC sama dengan panas. Itu kan bukan AC berarti. Jadi wan prestasi harus juga diingat ada beberapa unsur-unsur tadi. Wan prestasi Unsur ada yang 4 berkaitan jenis dengan kan wan tadi. prestasi. Oke, ini menjadi basic dasar penyelesaian kita. Makanya nanya. Persoalan ini Wan prestasi ada 4 disepakati, jenis. Nah, itu. diinginkan oleh pihak tadi adalah diselesaikan tidak lewat jalur non litigasi tetapi jalur litigasi. Nah, ada beberapa hal kita untuk memperingatkan ini loh, saya harusnya, kamu kan harusnya sekian, harusnya melakukan ini, harusnya tidak melakukan ini dan seterusnya. Ya, diawali dengan kita menyampaikan somasi. Itu langkah-langkah awal. Kita anggap itu sudah selesai, maka kita kemudian berproseslah di ketentuan hukum acara. Nah, di sini kemudian pihak yang akan memulai. Nah, kita akan bicara siapa sih pihak-pihak yang berkaitan ini. Maka di sini istilahnya adalah, kenapa tadi disampaikan tidak ada istilah tersangka di sini, karena di sini istilahnya adalah penggugat dan tergugat. Kalau dia mengajukan gugatan. Oke, secara umum, kalau kita ke pengadilan di Badan Peradilan Umum, karena kita fokus peradilan umum ya, juga berlaku di peradilan agama, tapi kita tidak bahas itu ya. Di Badan Peradilan Umum kalau kita mau ke pengadilan itu ada 2. Ada perkara yang bersifat kontentius, ada yang bersifat volunteer. Kita punya persoalan. Persoalannya bisa diselesaikan dengan lewat yang namanya kontentius, ada yang voluntary. Ya. Kontentius berarti adalah sesuatu yang mengandung sengketa. Berarti ada sengketa. Kalau ada sengketa, logikanya pasti ada 2 pihak yang saling berhadapan. Jadi kontentius itu adalah yang mengandung sengketa. Ada sengketanya. Tadi sengketa antara anak kos dengan ibu kos dalam kasus wan prestasi. Ada yang mengandung sengketa dan volunteer itu adalah yang tidak mengandung sengketa. Sengketanya sepihak, saya saja yang punya kepentingan terhadap ini. Kalau yang satu itu saling. Sengketa itu pasti ada 2. Kontentius dan volunteer. Dua-duanya akan kita pelajari nanti ke depan. Ya.
Yang seperti apa volunteer, seperti apa contentious. Contentious itu adalah dalam bentuk gugatan tadi sampaikan. Berarti kalau kita bicara contentious berarti ada penggugat dan ada tergugat. Volunteer itu dalam bentuk permohonan. Berarti ada pemohonnya. Ya, dia bentuknya permohonan. Jadi kita produk ke pengadilan itu kalau kita mau bisa bentuknya permohonan, bisa bentuknya gugatan. Jadi tidak semua gugatan bentuknya, ya. Tidak semua gugatan. Permohonan untuk mengganti nama. Maya terlalu pendek, saya mau ganti Maya Sari. Kan nggak bisa semaunya kan mengganti ya. Ada prosesnya misalnya. Oke, jadi bentuknya ada dua, nanti kita pelajari. Yang seperti apa yang bersifat volunteer, permohonan, yang seperti apa nanti yang bersifat gugatan. Jadi ada dua yang akan kita sampaikan. Kita akan awali dengan yang namanya contentious atau gugatan. Di dalam gugatan berarti ada si penggugat, ada si tergugat. Hanya dua ini. Si tersangka nggak ada di sini. Jangan pernah menyebut tersangka, terdakwa, dan seterusnya di sini. Nah, kalau Anda sebut pasti dicoret, pasti salah. Karena itu adalah istilah yang terdapat di rumah sebelah, hukum acara pidana. Sering kali ini terjadi, hampir setiap tahun ada terus. Ya nanti saya begitu menjawab, ada tersangkanya, ada terdakwanya, ada JPU-nya, ada penyidiknya, nggak ada di sini ya. Oke, jadi kelas ini mudah-mudahan jangan salah ya. Setiap tahun saya selalu menemui itu. Karena tadi mungkin tercampur aduk ya mata kuliah yang bersamaan, acara pidana dan acara perdata. Oke, kita bicara contentious ya lebih awal, nanti dilanjutkan dengan yang materi tentang permohonan. Dua-duanya masuk ke dalam proses beracara di pengadilan. Proses ini tadi dimulai, kalau gugatan berarti dimulai dengan mengajukan gugatan. Setelah gugatan itu baru kemudian ada proses. Proses kita mulai dari gugatan, Ibu sampaikan ya tadi. Mulai dari gugatan, kemudian ada tahapan selanjutnya itu adalah di peraturan Mahkamah Agung. Kita wajib yang namanya tadi menempuh mediasi, kemudian acara jawab berjawab, kemudian pembuktian, kemudian kesimpulan, kemudian putusan. Selesai nih satu tahap ya. Kemudian kita akan masuk ke tahapan berikutnya, tahapan upaya hukum, mulai dari banding, kasasi, PK. Setelah itu yang terakhir kita bicara tentang pelaksanaan dari putusan itu atau eksekusi. Selesai secara umum ya. Kita berproses. Mulai dari mengajukan gugatan sampai kepada pelaksanaan putusan. Mulai mau akan mengajukan sampai nanti terakhir adalah pelaksanaannya. Seluruh tahapan ini yang kita pelajari nanti satu semester ini ya. Mulai dari awal sampai akhir. Hukum acara, proses. Hari ini dalam hukum acara perdata kita bicara teori saja. Ibu tidak minta praktekum. Ya. Tapi materi ini perlu Anda ingat karena nanti kita semester depan 6 ya kalau betul ya. Kita akan ketemu yang namanya praktikum. Semua materi yang Ibu sampaikan hari ini akan dipraktekkan semuanya semester berikutnya. Jadi semester berikutnya nggak ada teorinya, semuanya praktek. Ya, mulai dari dokumen yang kita buat apa. Hari ini cuma pelajari dokumen cara buatnya seperti apa, isinya harus ada apa. Seperti apa langkahnya, seperti apa prosesnya, kalau bikin dokumen ini harus ada apa dan apanya. Bagaimana dokumen itu nanti realnya nanti semester 6. Jadi semester 6 Anda akan membuat dokumen yang kita pelajari hari ini. Proses yang kita pelajari hari ini di semester 6 di mata kuliah praktek peradilan perdata. Semuanya full praktikum. Ya. Mulai dari membuat dokumen sampai berpraktek nanti di pengadilan. Oke, semester ini kita udah punya gedung baru ya. Mulai semester ini kita udah bisa ke gedung baru itu nanti di berarti semester depan ya. Gedung yang pemberian dari almarhum Desmond. Itu ruang khusus peradilan. Ya, berarti mungkin Anda ini pertama nanti yang akan menggunakannya karena baru diresmikan.
Semester depan kita udah ke sana ya. Lalu kita di atas sana, ruangan yang miniaturnya. Kalau ini hampir mirip sudah dengan pengadilan, ruang gedungnya. Semester depan kita full ke sana. Nah, tadi semuanya adalah dalam bentuk dokumen-dokumen yang harus dibuat. Jadi semester ini memahami teorinya, mulai dari tahap awal tadi sampai kepada tahap akhir. Semester depan praktikumnya. Jadi semester ini berlanjut dengan semester berikutnya ya, materinya. Oke, jadi kita tadi mulai dari gugatan atau kita mengajukan permohonan. Ya. Apa dasar hukumnya? Kita beracara ini sampai hari ini, sampai 2024 nih, dasar hukum acara kita itu masih yang namanya peninggalan zaman Hindia Belanda. Virgin Inland Reglement, bahasa Belanda ya. Sampai hari ini kita masih menggunakan ini karena apa? Karena kita belum mempunyai kitab undang-undang hukum acara perdata. Belum ada. Jadi saya jelaskan dulu sejarahnya ya. HIR ini adalah ketentuan formil hukum acara yang berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura. RBG itu adalah yang berlaku luar Pulau Jawa dan Madura. Berarti kita masuk yang RBG ya. Nah, jadi itu pada awalnya ini dibuat udah lama betul ya, di 1848 kalau nggak keliru ya. Di tahun 1800-an. Zaman kita masih dijajah oleh Hindia Belanda. Kita diperkenalkan dengan yang namanya kodifikasi hukum acara. Nah, di sini isinya adalah tentang bagaimana kita beracara perdata. Ketentuan ini pada awalnya, HIR ini pada awalnya memuat dua ya. Di dalamnya ada acara pidana, di dalamnya juga ada acara perdata, tadi jadi satu. Tapi Indonesia tahun 81 udah berhasil membuat undang-undang sendiri, undang-undang nasional tentang KUHAP ya. KUHAP 81 kan lahirnya. Nah, makanya kemudian di dalam HIR ini tidak ada lagi yang berkaitan dengan acara pidana, dikeluarkan semua, artinya tidak berlaku lagi, yang berlaku adalah KUHAP. KUHAP-nya perdata ini masih dalam proses di DPR RI. Udah berapa tahun masuk prolegnas tapi belum juga disahkan ya, menjadi undang-undang. Jadi tahun ini katanya masuk lagi, sedang dibahas. Jadi kalau Anda ke internet ya coba dilihat, ada rancangan undang-undangnya, ada sudah. RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Boleh di-download nanti ya. Sudah ada tuh rancangannya tapi belum diundangkan ya. Sehingga kita masih menggunakan ini sebagai rujukan. Meskipun tadi berlaku sudah sangat usang, ya sudah sangat lama. Tapi ya mau tidak mau kita berlaku ini. Nah, ketentuan ini tidak full di sini lagi kita sekarang. Kenapa? Karena kita juga sudah banyak di luar HIR dan NPG ini adalah undang-undang nasional yang berkaitan dengan penyelesaian ini. Ya. Kita punya UUPA. Nanti kalau masalahnya tentang tanah, itu ada di UUPA. Ya. Kita punya BW. Kita punya undang-undang perkawinan, kita punya banyak aturan-aturan lainnya tentang kepailitan, tentang persoalan-persoalan HKI, persoalan-persoalan perdata lainnya yang sudah diatur di dalam undang-undang yang bersifat nasional. Nah, kalau sudah ada undang-undang nasionalnya, maka secara hukum acaranya kita mengikuti itu, karena sebagian ada yang mengatur bagian tentang hukum acaranya, ya. Bagaimana proses itu? Jadi ini juga menjadi bagian dari sumber hukum di dalam beracara perdata ya, sumber hukum dalam beracara perdata. Jadi kita masih tersebar ya. Jadi ada banyak aturan, tidak dalam satu kodifikasi yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata karena belum jadi ya. Ada jurisprudensi kita juga gunakan, ada peraturan Mahkamah Agung juga kita gunakan sebagai dasar di dalam penyelesaian. Jadi ada banyak yang bisa menjadi sumber hukum untuk beracara perdata. Sumber utamanya ada di sini. Ada beberapa kemudian juga hukum kebiasaan yang sebenarnya aturan itu sudah tidak berlaku tapi digunakan di dalam praktek untuk kebutuhan beracara. Untuk mengatasi satu kekosongan hukum, maka Mahkamah Agung seringkali menggunakan yang namanya peraturan Mahkamah Agung. Ya. Dan itu dibolehkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Peraturan Perundang-Undangan 12 tahun 2011. Nah, jadi ini sumber hukumnya.
ada banyak tersebar. Ada undang-undang kekuasaan kehakiman, ada undang-undang tentang Mahkamah Agung. Ini juga masuk, ya. Undang-undang Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman. Jadi udah ada banyak juga yang sudah dipreteli gitu ya dari ketentuan ini. Jadi kita jadikan satu semua di dalam ketentuan beracara. Termasuk tadi jurisprudensi dan juga peraturan Mahkamah Agung, gitu ya. Itu sumber hukumnya. Nah, kemudian untuk bukunya, mata kuliah ini gimana? Bukunya banyak ya di hukum acara perdata. Saya tidak memberikan satu batasan buku siapa. Silahkan yang mudah saja Anda pelajari. Ada yang setebal ini, ada yang tipis, ada yang mudah cara memahami. Silahkan, ya. Silahkan menggunakan buku apapun yang bisa dipahami, karena mungkin waktu menjelaskan di kelas itu terbatas ya. Hanya poin-poin utama. Detailnya nanti silahkan dibaca di dalam buku. Bukunya boleh konvensional, fisik, atau sekarang zaman sekarang Anda nggak punya fisik lagi ya, bentuknya e-book atau apapun silahkan. Yang penting adalah Anda punya bahan untuk bagaimana memahami ini ya. Karena kita nggak bisa detail satu persatu sampai lengkap, itu nggak bisa ya, karena kita tidak cukup waktunya. Jadi silahkan nanti Anda untuk belajar mandiri. Jadi dalam poin pembelajaran itu ada belajar mandiri, ada belajar tutorial, ada kemudian pemahaman dalam bentuk tugas-tugas, gitu ya. Oke, jadi bahannya silahkan dicari, ada banyak sekali buku acara perdata yang bisa menunjang untuk mata kuliah ini. Oke, tadi mulai dari gugatan sampai terakhir ya. Nah, ingin Ibu jelaskan di awal supaya kita bisa memahami tadi ya. Ada dua pihak utama dalam hal ini, ada si penggugat dan ada si tergugat. Di dalam proses beracara, karena ini adalah privat, ada perbedaan antara kasus-kasus yang ada aspek pidananya dengan yang ada aspek perdatanya. Asas yang pertama, ya pada waktu kita bicara ini adalah asasnya inisiatif untuk beracara, inisiatif untuk menyelesaikan persoalan tadi, apakah wan prestasi atau PMH, selalu datang dari pihak yang hak perdatanya dirugikan. Ya, ini pilihan. Boleh nggak Bu kalau saya nggak memilih itu? Ya boleh. Ada seseorang, ada subjek hukum, kita bicara subjek ya, karena di sini bisa jadi yang dirugikan itu adalah badan hukum. Jadi nanti pahami tentang subjek hukum ya. Subjek hukum itu bisa orang, bisa badan hukum ya. Di sini juga masuk ya. Jadi bisa jadi badan hukum yang dirugikan. Ada pihak yang dirugikan hak perdatanya. Pihak yang dirugikan hak perdatanya karena apa? Tadi selalu karena dua ini, kalau nggak wan prestasi atau PMH. Pihak yang dirugikan hak perdatanya, tadi apakah dia badan hukum atau orang, ya, itu mempunyai pilihan untuk menyelesaikannya lewat jalur apa? Tadi ya, litigasi dan non-litigasi. Kalau dia memilih jalur litigasi, maka inisiatif untuk memulai itu selalu datang dari pihak ini. Ya. Itu pasif. Kenapa pasif? Karena dia sifatnya menunggu. Menunggu orang yang hak perdatanya ini atau pihak yang hak perdatanya ini dirugikan untuk memulai. Kalau dia nggak mulai-mulai, berarti nggak jalan dong. Ya. Jadi tombol on bekerjanya pengadilan sejak adanya inisiatif itu diwujudkan dalam bentuk dia membuat gugatan. Ya, dia menyampaikan gugatan. Baru pengadilannya, kalau kita analogikan dengan mikrofon ini berarti baru on ya, baru pencet mulai ready, mulai jalan. Kalau enggak ya sudah enggak jalan. Analoginya ya. Jadi pihak yang hak perdatanya dirugikan itu punya inisiatif untuk menyelesaikannya lewat jalur pengadilan. Kalau tadi contoh adalah kontensius ya, karena ini ada sengketa, maka dia yang memulai.
Maya meskipun dirugikan oleh ibu kos, tapi Maya memilih tidak memulai. Ya terserah dia. Ini sebelahnya namanya siapa? Saya tahu Maya dirugikan hak perdatanya oleh ibu kos. Sena tahu Maya tidak mau menyelesaikan lewat jalur pengadilan. Kata Sena, karena kamu dirugikan dan kamu nggak mau, saya aja yang maju. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia bukan orang yang hak perdatanya dirugikan secara prinsip umum dalam beracara perdata. Kemudian orang akan memulai beracara itu adalah pihak yang dirugikan hak perdatanya oleh pihak lain itu, kerugiannya dirasakan secara langsung oleh dia, oleh subjek ini. Maya merasakan kerugian langsung karena udah bayar sewa kos 1 juta, AC-nya panas. Dia yang merasakan, bukan Sena. Sena tahu nih, kok kamu nggak mau? Kamu kan dirugikan di sekian juta misalnya. Saya aja lah sudah memulihkannya. Nggak bisa. Tidak bisa kemudian orang lain. Ini prinsip umumnya. Jadi harus yang merasa hak perdatanya dirugikan. Bu, bagaimana dalam pengertian diwakilkan? Ya, nah ini nanti beda lagi ya. Diwakilkan seperti apa? Berarti ada proses kita memberi kuasa kepada orang lain. Kalau kita memberi kuasa pada orang lain, inisiatif tetap pada siapa? Pada Maya kan? Maya mau maju tapi dia nggak bisa sendiri. Sena, saya kuasakan kepada kamu. Berarti Sena udah punya wewenang. Kita bicara tentang legal standing kewenangan. Dia mau tapi tidak bisa sendiri diwakilkan orang lain, berarti tetap inisiatif ada pada orang ini. Tapi diwakilkan. Berarti dengan perlu ada yang namanya surat kuasa. Nanti kita akan pelajari ini. Oke ya, pelajaran pertamanya adalah surat kuasa di materi ini. Dokumen yang nanti akan kita pelajari adalah dokumen surat kuasa, dokumen pertama. Ya, dari awal tadi nanti sampai kita eksekusi ya. Dokumen pertamanya adalah surat kuasa. Bicara apa surat kuasa? Bicara tentang apa saja yang akan saya wakilkan kepada orang ini. Tentang apa? Di dalam penyelesaian sebuah perkara, surat kuasanya surat kuasa khusus. Ada kata khusus di belakangnya. Bukan surat kuasa pada umumnya. Karena ini sudah menyangkut sebuah persoalan yang akan kita selesaikan lewat jalur pengadilan. Siapa yang wewenang menerima surat kuasa? Ada aturannya. Sena kan masih mahasiswa nih, bisa nggak dikasih? Nah itu kan ada aturannya. Wewenang nggak dia untuk menerima kuasa? Tidak wewenang. Nah, jadi kita nanti bicara tentang kewenangan. Karena ini hal pertama yang nanti akan dikaji oleh hakim di pengadilan, persoalan wewenang tidak wewenang. Persoalan legal standing. Persoalan kedudukan hukumnya. Hal pertama yang akan nanti ditanyakan pada waktu kita berproses adalah itu. Ini siapa? Ini siapa? Posisinya sebagai apa Sena? Kuasa. Kuasa dari siapa? Dari Maya. Mana surat kuasanya? Lalu Sena sendiri akan dikaji memenuhi syarat nggak untuk itu. Oke, nanti akan kita pelajari itu ya. Nah, ini gambarannya seperti itu. Jadi, hukum acara perdata pada prinsipnya, pertama, orang yang memulai perkara adalah mereka yang memang hak perdatanya dirugikan secara langsung. Asas beracara perdata adalah tidak ada keharusan mewakilkan. Tidak harus Maya mewakilkan kepada orang lain. Asas. Di dalam HIR. Tidak ada harusan mewakilkan. Tidak harus mewakilkan kepada orang lain. Maya bisa sendiri? Bisa. Saya udah lulus kok acara perdata. Saya lulus ini, saya bisa maju sendiri. Boleh. Sepanjang dia mampu. Asas ya. Asasnya tidak ada keharusan mewakilkan. Tetapi kalau mau mewakilkan maka kita mengikuti ketentuan yang lain. Tadi bagaimana tata cara pemberian surat kuasa. Bagaimana pengaturan tentang surat kuasa. Prinsipnya boleh tidak mewakilkan. Tapi kalau mewakilkan maka kita akan penuhi ketentuan urusan surat kuasa ini. Ya.
Prinsip pertama, mengajukan gugatan adalah pihak yang memang merasa kerugian. Berarti ada unsur kerugian. Ya. Kerugian hak perdata itu ada kausalitas langsung dengan dia. Ada hubungan kausalitas. Yang dirugikan Maya, yang maju Sena. Nggak ada kausalitas. Ya. Jadi identifikasi pertama kita adalah apakah orang ini memang memiliki kerugian langsung dengan masalah ini. Dengan non-prestasi tadi, perjanjian itu atau dengan perbuatan pihak lain yang tadi menimbulkan kerugian. Langsung nggak, saya nggak yang dirugikan nih dari perbuatan itu. Seperti apa? Itu identifikasinya ya. Oke, nanti kita bicara itu. Jadi asasnya adalah tidak ada keharusan mewakilkan. Tapi zaman sekarang sepertinya sudah hampir tidak pernah ada yang maju sendiri. Selalu dengan kuasa. Kuasa hukum. Ada perbedaan kalau perdata. Kenapa ada kuasa hukum? Kenapa ada penasehat hukum? Nah, nanti perlu Anda pelajari itu ya. Apa bedanya penasehat hukum dalam konteks acara pidana dan kuasa hukum dalam konteks acara perdata? Kita kuasakan. Ya. Seorang kuasa itu nanti akan bertindak untuk dan atas nama. Sena bertindak untuk Maya dan atas nama Maya, bukan atas nama Sena. Karena dia tadi berada dalam konteks atau diwakilkan dengan si surat ini. Nah, seberapa banyak yang boleh dilakukan oleh Sena sebagai kuasa dari Maya tergantung isi surat kuasanya. Di situ nggak ada tulisannya boleh berbicara, dia nggak boleh berbicara di depan hakim. Karena Maya lupa menulis itu. Coba tulisnya adalah berjawab dengan cara tertulis. Kamu nggak boleh bicara. Karena nggak dikasih kuasa untuk bicara. Jadi hati-hati nanti dalam menyusun surat kuasa. Nanti kita pelajari itu. Jadi dokumen pertama kita adalah surat kuasa. Meskipun dalam asasnya menurut HIR dan LBG itu tidak harus dikuasakan. Tapi saat ini sepertinya tidak cocok lagi asas ini. Dulu di zaman tahun 1800 cocok. Kenapa cocok? Karena waktu itu susah sekali mencari yang namanya yang bisa menjadi kuasa. Hindia Belanda, kita ini apa dulu? Borneo ya. Mencari Mr. Inderheiten, sarjana hukum itu susah. Karena nggak ada orang yang kuliah. Paling 1 orang, 2 orang. Coba kalau zaman dulu itu wajib kuasa. Nggak bisa nih. Jadi zaman itu cocok, zaman sekarang nggak cocok lagi seperti ini. Tapi asas itu masih ada, masih. Karena belum diganti. Karena sekarang ini faktualnya memang udah tidak cocok, maka kemudian berarti ya boleh saja kalau mau maju sendiri, tapi hampir tidak pernah ada lagi. Jadi nanti kita akan bicara dokumen pertama adalah tentang surat kuasa. Pelajari surat kuasa ya. Surat kuasanya bukan yang umum, tapi yang khusus. Khusus untuk menangani perkara ini. Oke, ada 1 ya. Nah, kemudian di dalam prosesnya tadi, ini kita bicara asas dulu ya. Tidak ada keharusan mewakilkan. Inisiatifnya harus datang dari dia. Hakimnya pasif. Kalau kemudian sudah ada dikirim gugatan itu, nah baru kemudian hakimnya menjadi aktif. Aktif membuat jadwal sidang, aktif kemudian memimpin prosesnya sidang, aktif dan seterusnya. Pasif tadi dalam rangka memulai ini. Kan beda dengan acara pidana ya. Sebelah rumah ada orang memukuli istrinya. Nah, ini jadi hukum apa nih? Privat apa hukum publik nih sekarang? Ya, ada perbedaan kan? Dalam ketentuan undang-undang PKDRT. Sebelah tuh bakbuk misalnya istrinya dipukulin sama suaminya. Ini ranah privat apa ranah publik nih ini? Gitu ya. Boleh nggak saya melaporkan itu ke polisi? Pahami bedanya ya. Sebelah rumah si Maya dirugikan hak perdatanya, si Sena sebelah rumah juga kepanasan. Oke, saya yang gugat ya Maya ya gitu ya. Karena saya tetangga Anda, tahu Anda dirugikan hak perdata Anda. Beda tadi ya. Dengan sebelah rumah ada kekerasan dalam rumah tangga, yang ini boleh nggak dia lapor? Yang satunya setengah rumah ada hak perdatanya dirugikan, Maya ini dirugikan 1 miliar, Mayanya diam aja. Yang sebelah ini, saya aja yang sudah yang gugat kata Sena ya. Saya gugat Maya, kalau kamu nggak mau. Beda. Dalam konteks perdata dan konteks pidana. Dalam konteks hukum privat dan konteks hukum publik.
ya. Oh, mayanya tenang-tenang saja kok 1 miliar dirugikan ya. Saya masih punya banyak kok gitu ya. Ya udah biar aja gitu. Ya terserah dia. Tadi inisiatif ya. Oke. Paham sini ya? Kita pahami nanti kita akan bicara surat kuasa. Oke, sekarang kita udah punya surat kuasa, mengantongi surat kuasa. Dokumen pertama nanti yang kita pelajari isinya apa? Silakan nanti dicari dulu ya. Maka akan masuklah kepada ranah dalam proses sidang ya, dalam proses persidangan. Nah, asasnya dan kalau kita udah mulai masuk proses ini, maka nanti akan lahir lagi asas berikutnya, yaitu adalah asasnya hakim harus melaksanakan proses ini dalam sidang yang terbuka untuk umum. Nggak boleh tertutup, ya. Kecuali ada pengecualian, kecuali yang berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan privat, misalnya berkaitan dengan perkara perceraian karena perzinahan, itu boleh tertutup. Dibuka lalu ditutup, gitu ya, dibuka dulu. Jadi asasnya sidang perdata terbuka untuk umum. Nah ini kemarin kenapa kemudian waktu kita bicara arbitrase, kenapa orang bisnis suka dengan arbitrase? Karena arbitrase dari awal sampai akhir tertutup untuk umum. Kenapa dia nggak suka ke pengadilan? Karena pengadilan dari awal terbuka untuk umum. PT X dengan PT Y sedang bermasalah nih, kliennya, konsumennya, nasabahnya tahu nih perusahaannya bermasalah. Kapan taunya? Karena ada berita dia sedang menggugat misalnya. Nasabahnya lari semua. Ya. Makanya kemudian PT X dengan PT Y yang bermasalah lebih cenderung memilih arbitrase karena dari awal tertutup untuk umum. Tidak ada orang yang tahu bahwa dia sedang bermasalah. Tapi kalau ke pengadilan wajib terbuka untuk umum. Sehingga nanti begitu ada sidang, wartawan sudah, oh ini sedang masalah nih gitu ya. Dia langsung beritakan menjadi headline news gitu ya. Akhirnya nasabahnya pada menarik investasinya. Ini sedang masalah, kita tarik aja investasi. Itu yang nggak disukai orang bisnis ya. Sehingga orang bisnis kemudian lebih banyak memilih arbitrase, konfidensial, tertutup untuk umum, berbanding dengan yang di pengadilan terbuka untuk umum. Ya, makanya Anda bisa lihat kan proses sidang, duduk di belakang ya sebagai penonton, lihat bagaimana hakim mulai dan seterusnya. Jadi kalau udah mulai masuk, maka dia akan menyerahkan terbuka untuk umum, kemudian hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Ini maknanya hakimnya harus bersikap adil. Siapapun nanti yang Anda akan berpraktek menjadi hakim ya, nanti diantaranya kan ada yang peran jadi hakim ya. Bu nanti mau jadi hakim nanti waktu mata kuliah berikutnya di praktek peradilan. Maka harus diterapkan hakim mendengarkan kedua belah pihak, maknanya adalah hakim berbuat adil dalam proses kepada kedua belah kubu ini, penggugat dan tergugat. Ya, harus bersikap adil. Kemudian kenapa beracara perdata ini perlu memikirkan inisiatif dari pihak yang memulai tadi? Karena beracara perdata itu ada biayanya. Ada biayanya ya, ada biayanya yang harus dipenuhi. Sehingga tadi harus mikir, kerugian Maya itu 1 juta, sewa kos 1 bulan. Gugat ke pengadilan boleh nggak? Boleh. Karena ada hak perdata yang dirugikan. Boleh-boleh saja. Tapi perlu dipikirkan biayanya. Maya karena sibuk kuliah dia kuasakan kepada seorang kuasa. Bayar seorang kuasa 25 juta misalnya. Minus dong ya. Belum lagi prosesnya lama. Kita akan ke proses sidang 1, sidang 2, sidang 3. Yang mau dipertahankan hak perdatanya berapa tadi? 1 juta. Nah, tadi perlu, makanya kemudian akan berkaitan. Ada biaya yang harus dibayar, ya, yang ditanggung nanti. Ada yang kemudian berkaitan dalam proses itu. Berkaitan dengan inisiatif itu datang dari pihak ini. Jadi pihak perlu juga memikirkan, ini akan saya selesaikan lewat jalur mana nih yang lebih tepat gitu. Makanya tadi ada inisiatif itu datang dari pihak yang dirugikan. Apakah lebih tepat 1 juta ini non litigasi saja? Ataukah ke pengadilan? Boleh nggak ke pengadilan? Boleh-boleh saja. Oke, dalam proses nanti kita akan ketemu 2 mekanisme ya.
dua model ya. Ada yang namanya gugatan sederhana, ada yang namanya gugatan biasa. Gugatan sederhana diatur di dalam dua perma ya, ada yang 2015, perubahannya 2019. Nanti dicari ya. Gugatan sederhana. Gugatan biasa. Di sini dibatasi menjadi 500 juta maksimal. Jadi dilihat dari batas nilai nominal 1 juta masuk mana? Masuk sini berarti ya. Gugatan sederhana. Ini ada mekanisme khusus. Jadi sekarang beracara tadinya cuma ini, sekarang melalui perma menjadi 2. Bisa dengan cara mekanisme gugat sederhana, bisa dengan cara mekanisme gugat biasa. Gugat biasa berarti yang tidak memenuhi syarat ini ya. Sederhana, biasa. Ya, ini menjadi bahan materi kita. Kemudian dalam proses ini juga nanti akan terbagi elektronik, ada yang konvensional. Ya. Seperti apa yang elektronik? Nanti lihat perma berkaitan dengan pelaksanaan proses sidang yang sekarang ini wajib dengan sistem elektronik. Ya, kita sekarang ada yang tapi dalam hal apa kemudian tetap dilaksanakan dengan cara konvensional. Dalam acara biasa. Ya. Jadi sederhana, biasa, perma, tentang elektronik dan lain-lain. Ini tadi yang Ibu sampaikan sumber hukum kita, sekarang sumber hukumnya sampai kepada peraturan Mahkamah Agung. Jadi ada mekanisme sidang elektronik. Nah ini bagian dari ketentuan hukum acara. Ada gugat sederhana, itu nanti dipahami, dicari permaknya ya, sederhana. Kemudian dalam proses ini juga nanti kita akan ketemu yang namanya perma tentang gugatan perwakilan kelompok atau class action. Ada perma. Ini juga dicari ya. Perma tentang gugatan perwakilan kelompok atau class action. Ya. Ini ada aturan tersendiri. Kalau ini yang dilihat adalah jumlah orang yang menjadi penggugatnya. Kalau yang ini adalah nilai gugatannya, kalau ini seberapa banyak jumlah penggugatnya. Maka pakai mekanisme yang mana? Yang ini atau yang ini. Dibedakan dari jumlah. Penggugatnya ada 100 orang. Maka menggunakan mekanisme class action. Penggugatnya cuma 2 orang. Jadi kalau di sini nanti yang dilihat adalah indikatornya jumlah penggugatnya, yang di situ nilai gugatannya, yang di sini mekanismenya. Mekanisme elektronik atau tidak. Ini bagian dari proses kita beracara. Ya. Di tahapan ini. Di dalam proses beracara ini nanti ada yang namanya peradilan khusus bawah ini. Di dalam lingkup PN ini ada peradilan khusus. Ada peradilan hubungan industrial, ada pengadilan niaga. Pengadilan khusus. Dalam lingkup Badan Peradilan Umum terdapat 2 pengadilan khusus yang dua-duanya bersangkut paut tentang persoalan perdata. Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga. Ini di dalam ketentuan hukum acaranya punya lingkup kewenangan khusus. Jadi kalau lingkup kewenangannya ada 4 jenis ya. 4 jenis perselisihan yang menjadi ruang lingkup. Kalau masuk 4 jenis ini, maka dia harus masuk ke sini, bukan ke sini. Ini nanti berkaitan dengan HKI dan pailitan. Kalau persoalan ini, maka bukan sini kewenangannya. Jadi kewenangannya sudah dibagi ya.
Ini bicara tentang kewenangan mengadili. Ini bicara kewenangan mengadili ya. Apakah temanya masuk sini, masuk sini? Maka ada perbandingan perbedaan kewenangan. Apakah masuk pengadilan khusus atau tidak? Yang dua ini kayaknya kita nggak cukup waktu untuk membahas secara lebih detail. Ini nanti ada di mata kuliah khusus PK acara ya, secara detail sini. Karena kita nggak cukup waktu, tapi kita singgung sebentar ya, kita singgung sedikit dengan kewenangan apa saja yang masuk dalam ini. Pengadilan hubungan industrial, maka di situ udah jelas temanya adalah berkaitan dengan hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Pengusahanya wan prestasi, pengusahanya tidak memenuhi, nah itu urutannya di PHI. Berarti bukan kewenangan di pengadilan. Mengajukan pailit bukan kewenangan dia, berarti kewenangan di sini. Ini bicara tentang kewenangan, ya. Ini pengadilan khusus. Kita lebih banyak nanti bicara yang di sini. Ya. Tidak bicara yang di sini, kita singgung sedikit saja. Nah, dalam hukum proses ini, tadi dimulai dengan mengajukan gugatan atau mengajukan permohonan, contentious atau volunteer. Ya. Nah, di dalam prosesnya, tahapan yang wajib dilalui pertama kali adalah mediasi. Tadi yang Ibu sampaikan, mediasi ini kita ketemu pada waktu bicara non litigasi kan ya. Tapi mediasi juga ada di dalam proses di sini melalui Perma 1/2016. Nanti cari ini ya. Perma 1/2016 beserta perubahannya, ada tambahannya ya. Di 2022 kalau nggak salah, berkaitan dengan yang elektronik ya. Tentang mediasi. Ini juga dicari. Jadi kita banyak perma nanti ya. Banyak perma. Ini juga perma. Peraturan Mahkamah Agung. Oke, silakan dicari saja. Ini wajib mediasi. Dulu di HIR nggak ada mediasi. Nggak ada mediasi, sekarang ada mediasi. Dulu HIR itu adanya pasal 130. Implementasi pasal ini ada di Perma ini. Ya. Dulu di HIR itu cuma menyebut tentang kewajiban mendamaikan. Hakim wajib mendamaikan para pihak. Implementasi dari kata hakim wajib mendamaikan berupa pelaksanaan mediasi dalam proses persidangan yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung tentang itu. Ya, jadi implementasi dari itu ke Perma. Nah, setelah mediasi, ini ada dua ya. Kan mediasi itu bisa berhasil dituangkan dalam bentuk kesepakatan ya. Ini nanti akan menentukan apakah akan tahapan kita akan lanjut atau berhenti di sini. Lanjut atau berhenti di sini. Tidak semua kemudian ada tahapan ini. Nah, ini nanti ada pengecualiannya di dalam aturan-aturan khusus di Perma ini. Tidak semua ini. Dalam hal apa ini? Tidak semua. Ya. Gimana tak taunya? Makanya dibaca Permanya nanti. Ya. Oke, secara umum, kalau mediasinya berhasil maka selesai di sini. Kalau mediasinya gagal, baru lanjut ke tahapan jawab berjawab namanya. Jawab berjawabnya ada jawab replik, duplik, dan di sini ada yang namanya oke. Kita nanti akan mempelajari tidak saja sampai di sini kita anggap berhasil,
Tapi kita juga perlu mempelajari bagaimana yang jika gagal. Karena kalau kita anggap kita anggap berhasil semua Bu, berarti Anda nggak belajar yang ini kan? Jadi kita anggap juga nanti yang gagal. Maka kita akan lanjut kepada tahapan jawab berjawab. Hak untuk jawab berjawab. Ada jawaban sekaligus boleh nanti rekonvensi. Rekonvensi adalah gugat balik. Oke, pelajari rekonvensi ya. Menggugat balik. Maya penggugat. Sena tergugat. Sena melakukan rekonvensi, menggugat balik Maya. Saya kok digugat Maya ya? Kamu juga punya salah sama saya gugat balik kamu. Saling menggugat dalam satu proses, dalam satu tahapan berjalannya kasus itu. Ya, dalam hal apa nanti kita pelajari ya. Ini ada syaratnya. Tidak semua bisa rekonvensi gugat balik, tapi ada syaratnya. Nanti dipelajari. Tahapannya kapan? Tahapannya waktu ini. Oke, ini ada gugatan. Kita pelajari namanya gugat balik. Ada tahapan jawab berjawab. Setelah selesai ini maka kita masuk kepada tahapan utama, pembuktian. Ya, jadi materi pembuktian ini cukup panjang ya. Kita mulai bicara macam alat bukti, kekuatan alat bukti, bagaimana kemudian itu disampaikan dan seterusnya. Setelah itu ada kesimpulan dari paragraf. Pada waktu pembuktian nanti ini akan kaitannya dengan dua acara ini ya, elektronik dan yang konvensional. Nanti kita bicara tahapan ini, kita bicara di dua perma ini ya, perma yang berkaitan dengan ini tadi, terutama yang elektronik, karena yang konvensional kan ada di HIR ya. Ini spesialis pengaturannya secara khusus yang elektronik seperti apa, mana yang kemudian berjalan secara elektronik dari sini, mana yang kemudian tidak. Kesimpulan, kemudian putusan. Nah, ini ya, putusan berarti ranahnya majelis hakim. Yang ini adalah ranahnya para pihak tadi ya, P dan T. Harusnya selesai. Tapi ada kemungkinan kemudian ditambah dengan yang namanya upaya hukum. Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Kalau ada plus ini, maka putusan terutama yang biasa ya, biasa ini nanti ada banding, ada kasasi. Nanti di sini juga ada yang namanya der den verzet. Ya. Ini PK. Kalau ada upaya hukum ini, maka kemudian ini berarti belum dianggap selesai, final, inkrah van Duliste. Jadi kemungkinan nanti prosesnya begini ya. Jadi yang namanya pelaksanaan putusan. Selesai. Ya. Jadi tahapnya mulai dari sini sampai ke sini. Hak perdata yang tadi di sini dirugikan, ya. Apa tujuan orang beracara perdata? Apa tujuan orang masuk ke dalam proses yang panjang ini? Adalah memulihkan hak perdata. Ada pihak yang hak perdatanya dirugikan. Nilainya berapa? Nilainya sekian. Oleh siapa? Oleh ini. Ya, oleh ini. Tergugat. Karena apa? Karena wan prestasi. Karena apa? Karena PMH. Kenapa dia mau mengajukan gugatan? Tujuannya karena dia merugikan hak perdata saya. Tujuannya adalah memulihkan, mengembalikan. Harusnya saya mendapatkan 3 miliar gara-gara perbuatan ini, gara-gara tindakan dia, saya dirugikan hak perdata. Saya mau pulihkan, saya mau kembalikan. Dalam proses yang sepanjang ini, sehingga di sini nanti adalah
Tujuannya dapat dipulihkannya hak perdata, kan gitu ya. Diharapkan tadi yang rugi 3 miliar di situ kembali di sini. Makanya dia kemudian memilih masuk ke dalam sebuah proses ini. Tujuannya memulihkan hak perdata. Maya menggugat Sena nggak tujuan memulihkan. Yang penting masuk pengadilan saja. Nggak ada. Karena apa? Dalam perkara perdata semuanya ada biaya. Ya, ada biaya. Bisa nggak dia menarik seseorang ke depan persidangan tujuannya hanya cuma yang penting dia masuk aja lah dalam proses? Enggak ya, beda. Dalam perkara perdata perlu dipikirkan itu. Nah, kita ada proses di sini, ya. Nah, sepanjang proses ini nanti ada beberapa ketentuan yang nanti akan kita jelaskan berkaitan dengan sita jaminan, berkaitan dengan sita eksekusi dan lain-lain. Itu tambahan di materi yang ini ya. Ya, ini secara umum ruang lingkup materi kita selama 1 semester ke depan. Cukup banyak ya. Cukup banyak sehingga tadi tidak bisa detail terlalu luas gitu ya. Sehingga Anda perlu tambahan buku. Silahkan cari bukunya, cari peraturan Mahkamah Agung yang terkait ya supaya nanti bisa dipelajari. Ya, bisa kita bahas satu persatu pasal dari Perma. Nanti dipelajari, mungkin ada yang bisa kita diskusikan ya. Pelajari tentang bagaimana pembuktian, macam alat bukti, kekuatannya dan seterusnya. Oke, nanti silahkan dibaca ya. Bagaimana putusan, kekuatan putusannya seperti apa, sifat putusan seperti apa, dan lain-lain. Jadi ada banyak materi dalam setiap topik. Ruang lingkup mata kuliah ini cukup banyak. Dan di antara ini nanti ada banyak dokumen yang perlu disiapkan. Mulai tadi di sini ya. Surat kuasa, masuk proses. Berarti ada dokumen ini, dokumen ini, dokumen ini dokumen semua nih. Ya. Ya, nanti kita pelajari bagaimana isinya saja. Tapi Anda tidak disuruh untuk membuat. Membuatnya nanti semester depan. Buatkan dokumen replik. Ya. Buatkan dokumen duplik. Itu nanti semester depan. Jadi wujudnya semester depan. Semester ini cuma duplik itu harus seperti apa isinya, replik itu seperti apa, surat kuasa seperti apa, gugatan seperti apa, dalam pembuktian apa yang harus kita sampaikan, dalam dokumen ini apa, gitu ya. Prakteknya nanti semester depan. Oke, bisa dipahami ruang lingkupnya? Dari, ya. Nah, dari materi ini nanti akan ada materi tambahan yang berkaitan dengan ya, kemudian oleh badan hukum atau organisasi ya, organisasi. Nah, ini berkaitan nanti dengan kewenangan sebuah organisasi yang berbadan hukum mengajukan gugatan. Ini ada di Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, ini ada kaitannya dengan ini nanti. Sebuah organisasi yang bisa mengajukan gugatan. Ya, ini materi tambahan kita. Untuk lebih lengkapnya di dalam kita menjelaskan siapa penggugat dan tergugat. Siapa yang wenang mengajukan gugatan di dalam konteks keperdataan. Ya, cukup banyak materinya. Oke, nanti kita, saya rasa cukup ya, menyampaikan ruang lingkup materi mata kuliah hukum acara perdata. Dan garis besarnya nanti disampaikan, silakan disiapkan bahannya ya supaya nanti Anda bisa menguasai tentang bagaimana seluk-beluk beracara perdata.